dengan seimbang. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan kingdom worship? Next slide. Saya akan mulai dengan kata penyembahan itu sendiri, worship. Kata worship itu ada beberapa bahasa yang dipakai ya. Yang sering dipakai itu adalah kata proskuneo gitu ya. Dan kata worship itu sebetulnya hanya dikenal, penyembahan itu cuma dikenal dalam sistem pemerintahan kerajaan. Tidak ada sistem pemerintahan yang lainnya pakai istilah penyembahan. Contoh, demokrasi atau republik. Tidak ada. Kita tidak mungkin menyembah presiden. Ya, kita tidak mungkin menyembah perdana menteri. Tidak bisa. Kita hanya menyembah siapa? Raja. Betul kan? Raja. Nah, maka itu dalam sistem pemerintahan kerajaan itu muncullah pengertian tentang worship itu. Apalagi dalam sistem pemerintahan kerajaan alam. Kalau kita lihat di raja-raja dunia saja, itu kalau dia lewat, rakyatnya tahu langsung, rakyatnya memberi penghormatan. Ya, daulat tuanku atau your majesty, your highness, akan mengatakan kata-kata penghormatan, memberi penghormatan. Karena memang unsur penyembahan cuma ada di pemerintahan kerajaan. Apalagi sekarang kita percaya Yesus yang adalah raja kita. Kita tinggal dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, jangan lupa oleh Ibu, hari ini kita melihat bumi yang digoncang. Ada pandemi corona ini. Tapi nanti kita akan lihat bahwa langit pun akan digoncangkan. Seperti firman Tuhan di Ibrani pasal 12 itu. Ya, langit akan digoncangkan. Bayangkan nanti suatu hari ya pesawat-pesawat luar angkasa kehilangan dayanya, tidak ada internet lagi. Bayangkan ya, kalau tidak ada internet apa yang akan terjadi? Tentu kita akan kebingungan semua. Ya, transaksi bisnis, perbankan, semuanya yang tatanan hidup masyarakat akan kacau. Itu ke depan akan ada kegoncangan yang lebih dahsyat. Hari ini yang kita alami pandemi ini masih belum seberapa sebetulnya. Ini belum masuk musim dingin, ya. Begitu sampai musim dingin, di mana dalam arti kata bukan musim dingin Desember, musim dingin tentang kegoncangan, wow. Ya, saya harap kita gereja tua sudah diangkat sama Tuhan ya dalam kemuliaan. Nah, lalu kemudian kenapa Tuhan kita selain disebut Tuhan, dia juga disebut sebagai Raja. The King of all kings. Ya, the King of kings, raja di atas segala raja. Jadi secara singkat saja, apa sih sebetulnya penyembahan yang berbasis kerajaan? Itu adalah respon natural dari warga kerajaan. Setiap kita yang percaya Yesus disebut warga kerajaan ya. Untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada raja. Karena raja memiliki hak dan otoritas atas segala sesuatu di wilayah kekuasaannya. Di mana pengaruh pemerintahnya dapat dirasakan oleh setiap warganya. Makanya dalam bahasa Inggris kata kerajaan itu kan kingdom. Kingdom itu berasal dari kata king and domain. King raja, domain itu wilayahnya. Nah, kita ini penduduknya. Ya, kita ini miliknya raja. Sebab dalam sistem pemerintahan kerajaan there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan. Kita semua ini cuma steward, pengurus, bendahara. Ya, Tuhan pemilik segala sesuatu. Oleh sebab itu segala sesuatu layak bagi raja di atas segala raja. Nah, mari kita lihat. Kita ada dalam wilayahnya, teritorial kekuasaannya. Itu pengertian dasar pertama ya yang saya berikan supaya kita ngerti bahwa kerajaan Allah itu adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi lagi, tolong ibu-ibu supaya nggak ngantuk karena jam sulit kan ya. Kita akan lakukan gerakan saya. Coba tangan kanan diangkat sama-sama seperti ini. Iya. Gerakan begini. Iya. Bukan sulap sembarang sulap. Bukan sihir sembarang sihir. Bukan ya. Katakan sama saya. Kerajaan Allah adalah. Kerajaan Allah adalah. Pengaruh pemerintahan Kristus. Pengaruh pemerintahan Kristus. Di dalam kita. Di dalam kita. Di antara kita. Dan bersama kita. Sekali lagi yo, tangannya mulai lagi. Haleluya. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus. Pengaruh pemerintahan Kristus Di dalam kita. Di antara kita. Dan bersama kita. Oh, perhatikan ya.
There is no space for sin. Tidak ada ruang untuk dosa. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintah di dalam kita, di antara kita bersama kita. Ya, jadi proses pengertian pemerintahan kerajaan ini penting buat kita. Kalau enggak nanti kita ada banyak orang-orang Kristen yang di gereja pas kebaktian kelihatan suci seperti ini, semua kelihatan oke. Tapi setelah itu wow, bukan haleluya tapi halilintar. Makanya karena tidak sadar bahwa pemerintahan Kristus itu berlaku di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Ya, nah, saya lanjutkan lagi. Why? Kenapa kita harus belajar tentang kerajaan, penyembahan kerajaan ini? Alasannya adalah di slide selanjutnya, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu kerajaan yang tak tergoncangkan. Bersyukur loh ya. Memang Tuhan izinkan semuanya ini digoncang supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Memang kita ngalami pandemi corona ini ya, wow banyak ya yang masalah yang timbul, ada yang di PHK, penerimaan berkurang, banyak jemaat yang lapor seperti itu, ya penerimaan seperti saya barusan rapat sinode, saya ada di salah satu ketua sinode di sebuah sinode di Indonesia ini, kita barusan dilaporkan ya pada waktu awal pandemi kemarin. Penerimaan kita turun sampai 65%. Wow. Tapi puji Tuhan hari-hari ini turun sampai 40%. Tapi terjadi penurunan sehingga harus merubah program, merubah anggaran. Ya, seperti itu. Mari kita perhatikan semua digoncangkan, tapi tujuannya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, kita anak-anak Tuhan kalau kita mengerti ini, segala sesuatu memang bisa digoncang, tapi kerajaannya Tuhan itu tidak tergoncangkan. Ya, Tuhan Raja, ya, Tuhan itu the King of Kings. Anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan kita itu tetap duduk di takhta. Tuhan tidak pernah kecolongan. Ya, Tuhan itu God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Dia tidak kecolongan soal COVID, ya. Makanya dia tahu persis, diizinkan ini terjadi, memurnikan kita, membentuk kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bersyukur bahwa pandemi ini harus kita rubah, ibu-ibu. Kita rubah bukan pandemi lagi, tapi akademi. Ya, pola pandang kita berubah jadi akademi, akademi corona. Maksudnya apa akademi? Ini proses pembelajaran. Supaya kita semakin dibentuk menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Semakin murni seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selanjutnya slide. Why? Kenapa kingdom worship? Next slide. Sebab Raja yang kita sembah itu owner of all things, pemilik. Ya, dan respon terbaik ya untuk mengakui kebesaran Raja itu respon terbaik itu menyembah. Menyembah Tuhan itu respon terbaik mengakui kebesarannya. Ya, contoh kita lihat bahwa budaya kerajaan itu ada. Ya, di dalam kerajaan itu selalu ada budayanya. Dan di kerajaan Allah ada budayanya. Budayanya apa? Itulah yang disebut dengan menyembah. Ya, baik. Mari saya secara cepat nanti saya kasih contoh-contoh ya. Jangan alergi. Saya ada pengajaran sedikit. Lalu kemudian di manakah kita menerapkan? Where is kingdom worship? Ya, kalau di slide itu next slide kita bisa lihat pertama itu terjadi di dalam kita. Sebab 1 Korintus 3:16 sampai 17 berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? No. Jadi penyembahan itu pusatnya itu di sini sebetulnya. Roh Allah itu ada di dalam diri kita, ibu-ibu. Ya, bukan di gedung. Bukan, ya. Jadi pusat penyembahan bukan dalam gedung gereja sekalipun, buatan tangan manusia, tapi sebetulnya ada di dalam diri kita karena Roh Kudus di dalam diri kita. Kita disebut warga kerajaan Allah. Jadi jangan sampai ibu-ibu gini, wah gua kalau nyembah Tuhan, kalau nggak di gereja rasanya nggak seret deh. Kok nggak ada urapan ya, nggak kerenyang-kerenyang ya, nggak bisa. Pemahaman itu keliru. Ya, ada orang tertentu begitu di gereja, wah kelihatan lebih kusuk memuji menyembah Tuhan dibandingkan di rumah. Ya, kalau di kebaktian Zoom,
rasanya kurang kusuk. Tapi kalau kebaktian on-site atau offline langsung, wah itu rasanya kita bisa, rasanya suaraku sampai ke surga, hadirat Tuhan dinyatakan. Oh, itu pemahaman yang salah. Ya, bait Allah yang sesungguhnya bukan gedung, tapi diri kita inilah sekarang. Jadi sebetulnya the center of our worship is not a building, but the center of our worship inside of us. Pusat penyembahan itu di dalam kita sekarang. Di sini. Jadi memahami ini, di gedung gereja kayak di luar gedung gereja kayak dimanapun, kita nggak bisa berhenti menyembah. Karena pusatnya sekarang itu di sini, di dalam kita. Ya, nah lalu kemudian kemanapun kita pergi, ya di situ harus jadi pusat penyembahan. Wherever we go, ya must be the worship center. Kemanapun kita pergi. Jadi jangan terpengaruh sekarang lokasinya. Satu kali Yesus ketemu perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 itu kan. Perempuan Samaria ngomong gini, oh nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Gunung itu disebut Gerizim. Itu nenek moyang orang Samaria menyembahnya di gunung Gerizim. Orang Yahudi kan menyembahnya di Yerusalem. Kenapa? Kan ada bait Allah di sana. Tapi Yesus membantah pernyataan dia. Yesus mengatakan bahwa penyembahan itu bukan masalah lokasi. Penyembahan itu masalah relasi, hubungan. Sekali lagi ya, penyembahan itu bukan masalah lokasi, tempatnya di mana, enggak. Penyembahan itu relasi, hubungan. Makanya Yesus berkata, barang siapa menyembah Bapa. Nah, kenapa disebut Bapa? Karena kita ini anak-anaknya. Kita bisa panggil Bapak karena kita memang anak-anaknya. Artinya apa? Kita jadi anak-anaknya. Karena ada hubungan. Iya kan? Karena dia adalah Bapak. Jadi kalau tidak ada hubungan, orang nggak akan bisa menyembah dengan baik. Orang kalau tidak percaya Tuhan, bagaimana dia bisa menyembah dengan baik? Karena tidak ada hubungan. Sebab itu lebih penting relasi daripada lokasi. Jangan sampai nanti kita, apalagi kalau ada pujian penyembahan, terus kita bilang gini, wah kalau dia yang memimpin pujian tuh tidak ada hadirat Tuhan, gitu ya. Banyak sekali jemaat menghakimi pemimpin pujian, sampai pemimpin pujian tuh kalau seminar-seminar sering tanya kepada saya, sharing kepada saya, berkata, Pak saya kok sering tertuduh. Seringkali banyak orang bilang kalau saya memimpin pujian kurang urapan, tidak ada hadirat Tuhan tidak dinyatakan. Kasihan mereka dituduh. Ya, apalagi ada jemaat suka bilang gini, wah kalau dia yang memimpin pujiannya, hadirat Tuhannya nggak ngangkat katanya. Puji-pujiannya nggak ngangkat. Pertanyaan saya, apanya yang diangkat? Ya, kita suka menghakimi. Padahal the center of our worship in our body, in our heart, di sini loh. Ya, itu urusannya bukan urusan pemimpin pujian di sana. Ini kita. Kita harus tahu kalau Roh Allah ada di dalam diri kita. Nggak perlu tunggu kerenyeng-kerenyeng. Nggak perlu tunggu ada getaran-getaran listrik baru merasa hadirat Tuhan. Enggak. Di sini hadirat Tuhan itu sudah gini. Ayo kita pegang dada kita masing-masing, Ibu. Ayo pegang dada masing-masing. Katakan hadirat Tuhan sudah ada di sini, gitu ya. Jadi kita nggak perlu kejar-kejar yang kerenyang-kerenyang. Sebetulnya gampang lah. Mau kepin getaran-getaran listrik kerenyang-kerenyang, saya suka bilang, oh gampang, pergi aja ke colokan listrik yang kabelnya terbuka, pegang coba. Nah pasti kerenyang-kerenyang di situ. Tapi jadi coba ya, karena kita 220 volt ya. Kalau yang Amerika 110 volt silakan dicoba. Pasti kerenyang-kerenyang gitu ya. Jadi bukan itu. Ibu-ibu tolong paham ini ya. Kerenyang-kerenyang itu urusan orang yang nggak ngerti firman. Tapi kita kalau ngerti firman seperti Yesus bilang Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Ya, saya ulangi ya. Barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Jadi tahu dulu baru merdeka. Tidak semua kebenaran memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakan. Jadi kalau nggak tahu kebenaran ya tetap nggak merdeka. Ya kita selalu ngomongin salah pemimpin pujian, ngomongin salah pendeta, ngomongin salah tentang pemain musik. Padahal kita nggak perlu itu. Kita tahu hadirat Tuhan ada bersama kita. Nah, wherever you go, you have to know that the presence of God are there. Ya,
Kemanapun kita pergi, kita harus tahu hadirat Tuhan itu ada di situ. Ya, jadi ibu-ibu, siapa tahu di antara kita, aduh saya kok merasa kesepian. Oh, Tuhan di dalam kita. Tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan kesepian ya. Haleluya. Dia ya di dalam sini, dalam setiap kita. Oke, lanjutkan. Lalu kemudian di antara kita. Itu ya, selain di dalam kita, di antara kita, lalu kemudian ini saya cepatkan aja, lalu bersama kita, ya. Oke, kapan kita harus melakukannya? When? Next slide. Kapan kita melakukan penyembahan yang terbaik buat Tuhan? When? Next. Ya. Kapan itu? Dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 2 dikatakan pada waktu ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wah, gitu ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi waktu kapan? Waktu pandemi corona, waktu selesai pandemi, sekarang saya tetap berubah jadi akademi. Buat saya pandemi ini adalah akademi karena proses pembelajaran. Proses bagaimana saya dibentuk serupa seperti Tuhan Yesus. Proses saya semakin dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Pada segala waktu. Waktu ada duit, aku memuji Tuhan. Enggak ada duit pun aku memuji Tuhan. Waktu senang aku bisa memuji Tuhan. Waktu aku lagi susah pun aku mau tetap memuji Tuhan. Aku tetap berkata, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Itu dia ya. Next slide. Lihat tuh Raja Daud di Mazmur 23. Dia ucapkan gini, ayo ibu-ibu kita nyanyi sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 itu kan pasti sudah tahu semuanya. Mazmur 23. Ayo. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enak enggak ini? Enak ya? Kalau enak manggut ini enak. Ya, nggak kekurangan enak nggak? Oke, ayo kepalanya manggut. Ya, ya. Pokoknya kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif, kepalanya manggut. Kalau kata-katanya nggak bagus, ibu-ibu kepalanya gini ya, gini ya. Kalau bagus, gini semua nyanyinya. Oke, lanjut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak enggak? Kepalanya gimana? Ayo manggut terus. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Enak enggak? Ayo kepalanya. Enak kan? Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Enak enggak? Enak. Kalau enak gimana kepalanya? Manggut. Oke, lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, enak enggak itu? Enggak enak dong, enggak enak. Bahasa Inggris berkata, though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Loh, ayo. Gimana dong? Bayang-bayang kematian masih bisa bersyukur? Ayo, tolong kembalikan ke gambar ibu-ibu. Saya mau pengen lihat nih. Tolong host. Ya, ya. Ayo, gimana? Pandemi ini sering bersyukur? Halo? Although I walk, sekalipun aku berjalan dalam lembah
bayang-bayang kematian. Saya sering ngajak nyanyi ibu-ibu di berbagai tempat lagu ini. Ibu-ibunya masih manggut-manggut gini. Ya masih. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kelamaan masih gini-gini loh. Masih bagus Bu. Iya. Loh tunggu dulu. Itu bahasa Inggrisnya Valley of Death ya kan. Baru mereka, oh ya gini. Saya beritahu, saya mau bersaksi ya ibu-ibu. Mungkin beberapa kita sudah tahu tapi mungkin belum. 21 Maret yang lalu, 21 Maret, saya terpapar COVID-19. Ya, setelah sekian hari saya batuk-batuk, panas, demam 39 derajat lebih, lalu hilang rasa di mulut, lalu saya diare-diare. Singkat cerita, pakai ronsen belum ketahuan bahwa ada masalah di paru-paru saya. Sampai akhirnya dokter meminta CT scan. Begitu CT scan, paru-paru saya sudah putih semuanya. Dan dokter katakan ini kasus berat. Bahkan dokter-dokter lain yang setelah dengar kesaksian saya setuju berkata ini kasus berat. Karena memang saya sudah mulai sesak nafas gitu. Wow, di tengah keadaan seperti itu dokter katakan, Pak Roni, Anda ini pasti corona. Padahal waktu itu belum diswab, tapi dia udah pastikan. Benar, waktu diswab ternyata saya corona. Apa yang saya lakukan ibu-ibu di tengah kondisi seperti ini? Saya tidak mau memberi diri saya bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku pendeta, hambamu melayani Tuhan. Kok sakit kena COVID-19? Enggak. Saya tidak berkata kenapa atau pakai bahasa Inggris lagi. Why Lord? Why? Tuhan akan jawab, why not? Ya kan? Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang saya lakukan saudaraku? Justru saya naikkan ucapan syukur ketika saya tahu saya sakit. Apa yang terjadi? Saya nyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan ketika saya 16 hari di rumah sakit terpapar itu. Dan saya nyanyikan all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya terus memuji Tuhan. Saya naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Di tengah badan saya panas 39 derajat. Lalu batuk-batuk saudaraku. Dan di pembaringan saya bahkan tidak bisa tidur selama di rumah sakit. Dokter bahkan kasih obat tidur pun tidak bisa tidur. Udah dikasih bukan cuma oksigen tapi bantuan pernapasan untuk memperbesar saluran nafas saya. Lalu bukan cuma sampai dikasih bantuan nafas seperti ini, kasih apa yang disebut nebulizer oleh dokter. Waduh saudaraku, berapa hari itu betul-betul rasanya tersiksa. Tapi saya mengerti God still sit on the throne. Tuhanku tetap duduk di takhta. Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku percaya ada maksud Tuhan. Saya naikkan syukur. Dan ketika saya bersyukur, itu tiba-tiba saya tiap hari itu diberi kekuatan untuk melewati. Padahal saya dengar teman-teman pendeta saya, beberapa orang waktu itu meninggal dunia karena COVID. Ya, itu bukan berarti saya lebih baik dari mereka, tapi saya percaya itu waktu Tuhan buat mereka sudah cukup dan mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik di muka bumi. Tapi saudaraku, waktu mendengar teman-teman pendeta pada meninggal, iblis seperti datang kasih intimidasi kepada saya. Kamu mati kamu. Iblis intimidasi pikiran saya berkata, tidak ada harapan. Tapi saya lawan dengan perkataan firman. Saya berkata, oleh bilu-biru Yesus aku telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Saya kutip Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Itu yang saya pikirkan. Saya pikirkan kesembuhan. Saya pikirkan pertolongan Tuhan. Saya pikirkan mujizat. Lalu kemudian saya juga kutip Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waduh, proclaiming the word of God. Memproklamirkan. Itu memberi kekuatan. Lalu saya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, tak henti-hentinya saya bersyukur. Mulut saya bisa
diem gini, tapi hati saya terus memuji. Memuji. Wow, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan nanti terakhir saya cerita bagaimana mujizat akhirnya datang. Memberi kesembuhan. Jadi, ayo. The center of our worship. Di sini loh pusat penyembahan. Ya, kalaupun tidak ada rasa hadirat Tuhan, jangan mengandalkan perasaan. We walk by faith and not by sight nor by feeling. Kita berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan ataupun perasaan. Kita harus tahu Roh Kudus di dalam kita. Ya, makanya kalaupun tidak ada rasa apa-apa, tidak enak, apa-apa, nggak peduli, kita beriman. Kita tahu dia di sini. Jangan berhenti memuji, jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu artinya agree with God. Saya setuju dengan keputusan Tuhan. Jadi kalau orang ngomel, murmuring, ngedumel, bersungut-sungut, artinya apa? Disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Siapa kita? Tindakan orang bersungut-sungut, orang yang gak bersyukur, itu saya cari ekstrimnya. Itu tindakan kayak mau mengkudeta Tuhan. Protes Tuhan yang sedang bertakhta itu. Oh hati-hati, Tuhan kita raja di atas segala raja. Tadi kita baca di pertama tadi bahwa Allah kita api yang menghanguskan. Banyak orang lupa loh. Banyak orang cuma berpikir anugerah, 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 anugerah. Kasih, kasih, kasih. Itu betul. Tapi Tuhan juga api yang menghanguskan. Jadi kita mesti bersyukur. Kenapa bersyukur? Mari kita lihat ya. Alasan next slide. Mengucap syukur itu artinya bersetuju dengan keputusan Tuhan. Nah artinya bersyukur itu saya setuju keputusanmu Tuhan. Nah enak buat fisik saya, tapi saya tetap bersyukur. Ya, sebelumnya. Nomor 1, sebelumnya. Ya udah nggak usah deh, nggak usah. Ya, ibu-ibu nggak bosan kan lihat wajah saya ya. Lalu kemudian yang kedua, orang mengucap syukur itu fondasi kehidupan yang membuat kita terhubung terus dengan kehendak Tuhan. Nah, ya itu orang kalau bersyukur itu fondasi kuat kehidupan kita terhubung sama kehendak Tuhan. Saya sering kalau naik mobil, misalnya ada kemacetan kah, ada kerusukan, ada demo kah, apa itu, sambil dengerin FM 90 radio. Apa itu? El Sinta News and Talk, gitu kan? Kalau saya turun ke Surabaya, saya suka dengar radio FM 100. Kalau ada orang Surabaya pasti tahu suara Surabaya gitu ya. Nah, kenapa saya pengen tahu berita-berita terkini? Tapi coba kalau saya pasang selisih 1 derajat aja, satu frekuensinya kurang 1 atau kelebihan 1. Bunyinya gimana? Pasti gitu kan. Kresek-kresek. Nggak jelas. Sama kalau orang bersungut-sungut, itu frekuensi rohaninya lagi nggak pas. Tapi kalau kita berkata, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Pada waktu kita bersyukur, itu fondasi yang kuat. Kita terhubung, terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Ya, lemah jadi kuat gitu ya. Yang ketiga, kenapa orang bersyukur? Orang bersyukur itu suasana hatinya yang tadinya negatif berubah jadi positif. Iya kan? Siapa yang Alkitab bilang yang jaga hati itu bukan Roh Kudus loh. Ya, Amsal Sulaiman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang jaga hati? Kita. Makanya kita ini mesti jaga. Jangan turuti kemauan hati kita. Kalau suasana lagi nggak enak di rumah, suami lagi marah-marah kah, anak-anak lagi bete lah apa, kadang-kala kita juga jadi terpengaruh, kita jadi nggak enak, hati kita panas. Kalau kita nggak jaga, maka yang keluar dari mulut kita akan kata-kata negatif. Kalau sudah kata-kata negatif, maka itu akan berlanjut dengan tindakan negatif.
Tapi ketika hatimu tidak enak, hatimu lagi panas, terus kamu jaga baik-baik dan kamu mengucap syukur sama Tuhan. Ya, wow, ketika nggak bisa nyanyi, Raja Daud dalam Mazmur 103 itu, waktu itu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bayangkan, rajanya yang adalah mertuanya sendiri. Ngejar dia, mau bunuh dia. Istrinya pun diambil sama raja. Ya, lalu kemudian dia dikejar-kejar dalam suasana tidak enak itu. Biasanya sulit orang memuji ya. Biasanya kalau kita punya masalah berat, kita rasanya aduh mau menyanyi, mau menyembah sulit. Tapi Daud justru mengajarkan kita bagus. Dia berkata, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Dia perintahkan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh. Ayo ibu-ibu, kalau lagi malas memuji Tuhan, lagi malas bersyukur karena tekanan berat kehidupan, perintahkan jiwamu. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan kamu diem, jangan bersyukur-syukur. Ayo nyanyi, ayo bersyukur. Nah, mulut orang percaya diurapi oleh Tuhan. You are what you say. Kamu akan jadi seperti yang kamu katakan. Saya buktikan bahwa mulut saya ini dikuasai oleh Tuhan. Itu penuh urapan, penuh kuasa. Itu juga berlaku atas ibu-ibu juga. Semuanya coba ikuti saya. Tangannya dibuka lagi sekali lagi seperti saya gini. Buat gerakan gini ibu-ibu. Ya dong, tolong gambarnya dikeluarkan. Ya, ya semuanya begini. Sekarang dua tangan. Ya, dua tangan. Ya, oke, lakukan gerakan seperti ini. Ya, ayo gerakan seperti ini. Ya, oke, sudah semua. Terus begini, ya. Oke, terus gini sekarang, gini. Ya, gini. Semua kalau difoto bagus sekali, lucu. Saya sedang membuktikan bahwa mulut saya berkuasa. Saya suruh apa aja, ibu-ibu ikut semua kan? Makanya kita ini kalau ngusir setan kan pakai mulut. Dalam nama Yesus, setan pergi. No, mulut berkuasa. Ayo perintahkan jiwamu kalau hari-hari ini kamu sulit memuji Tuhan. Kalau ada beban persoalan katakan, hei jiwaku, bless the Lord, pujilah Tuhan. Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu diam saja. Jangan menyerah pada keadaan. Ayo memuji Tuhan. Mulut orang benar diurapi oleh Tuhan. Yang berikutnya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan yang keempat alasannya. Memuji Tuhan atau bersyukur itu mengundang mujizat datang. Oh haleluya. Hai mujizat, lai. Cek dung cek dung lai. Haya. Mujizat datanglah, lai. Kenapa saya katakan begitu? Ya, ingat pada waktu Yesus ketemu 5.000 laki-laki yang kelaparan. Ditambah istri, tambah anak, bisa jadi 12.000 orang. No, bayangin 12.000 orang lapar. Kalau di Jakarta ngapain? Demo. Tuh ya. Tapi waktu itu mereka nggak demo, tapi lapar tuh. Muridnya bilang, Tuhan suruh pulang deh. Tuhan bilang, enggak, kita kasih makan mereka. What? Kita ini cuma ada 5 roti, 2 ekor ikan. Masa kasih makan gitu? Tapi waktu 5 roti, 2 ekor ikan di tangannya Yesus nih. Apa yang dilakukan kalau ibu-ibu baca di Yohanes pasal 6. Yesus angkat roti itu dan bersyukur kepada Bapa. Saya bayangkan saudaraku sambil nyanyi begini. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lalu dia bagikan ke murid-muridnya, suruh bagikan ke mereka. Anda ingat cerita itu? 12.000 orang semua makan kenyang. Betul tidak? Sisa berapa? 12 bakul. Wah, 12 muridnya sudah berkata, asoy, tiap kita dapat 1 bakul gitu kan. Ngomong sama, saya bayangkan, ya enggak ada sih di Alkitab, itu cuman bayangan saya ya. Ini Roni pasal 5 ayat ke-13.
Dia bilang begini, guru, sisa 12 bakul. Tiap orang kami dapat 1 bakul ya. Tuhan Yesus bilang, hush, enak aja. Kalian gak nabur kok meminta menuai. Loh, Tuhan Yesus tanya, siapa yang nabur? Tuh anak kecil tuh Tuhan. Dia kasih 5 roti 2 ekor ikan. Dialah yang berhak menuai. Hukum tabur tuai tercapai. Anak kecil itulah. Terus Tuhan bilang sama 12 muridnya, Petrus, Yohanes, semuanya batu pikulin. Bawa pulang, antar anak ini pulang ke rumah. Waduh, anak ini pulang ke rumah dia teriak, mami, mami. Maminya heran buka pintu. Loh, anakku kok diikuti 12 laki-laki dewasa. Mami tahu nggak? Tadi mami kan bawain aku sangu, aku lihat KKR-nya Tuhan Yesus. Mami kasih aku 5 roti 2 ekor ikan. Tapi aku dari rumah kan sudah makan, jadi aku masih kenyang. Tadi ada persembahan mami, aku kasih semuanya mami. Apa yang terjadi? Tuhan bikin mujizat mami. Sekarang bisa jadi 12 bakul mami, tabur tuai. Pelipat ganda terjadi. Maminya bilang haleluya. Setahun nggak usah belanja lagi, persediaan setahun. Murid-muridnya yang malu. Tadi saya beritahu. Kenapa mujizat itu tadi terjadi? Yesus bersyukur. Berapa banyak kita percaya mujizat berlangsung sampai hari ini? Angkat tangan. Halo. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung bagi kita ibu-ibu. Ya, saya lanjutkan lagi kesaksian saya waktu bersyukur tuh. Hari ke-13, saya sudah mulai jenuh. Karena nggak boleh dikunjungi siapapun kan. Dokter maupun suster yang datang pun pakai APD lengkap. Saya ada di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Lalu saya siang-siang saya duduk di ranjang saya dan saya lihat ke arah jendela karena saya ada di lantai 5. Saya lihat ada mall Kelapa Gading kelihatan. Saya bilang, Tuhan, kepingin jalan-jalan ke sana. Tahu di samping pundak saya sini ada orang yang menepuk saya begini. Spontan saya lihat ke belakang. Saya pikir biasa suster yang datang bawa obat-obatan yang saya mesti minum. Tapi ternyata nggak ada orang. Jadi saya kembali lihat lagi ke jendela, ke arah mall Kelapa Gading dan ruko-ruko yang di sebelah-sebelahnya. Tiba-tiba datang lagi. Tepukan di pundak saya 2 kali. Saya lihat lagi begini, nggak ada orang lagi. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu peristiwa ini apakah ada di Alkitab? Ada. Itu di kitab Kisah Rasul pasal 12. Di kitab Rasul 12 di situ, waktu Rasul Petrus karena beritakan Injil jadi ditangkap oleh pasukan Romawi, dijebloskan dalam penjara, dibelenggu. Tapi Alkitab mencatatkan tengah malam, malaikat datang ke penjara dan menepuk pundaknya Petrus. Belenggu kemudian terbuka. Petrus bisa keluar penjara melewati 4 lapis regu penjara. Petrus berpikir, aduh aku mimpi ini. Tapi begitu di luar dia sadar bahwa itu bukan mimpi. Hal yang sama saya alami. Saya mengalami kunjungan malaikat. Saya ditepuk pundak. Setelah itu apa yang terjadi? Demam saya tiba-tiba turun. Ya, yang selama ini panas itu, demam tinggi. Lalu dokter datang periksa, dokternya senang, loh, sudah turun panasnya. Dokter bilang begini, Pak Roni, kalau 2 hari berturut-turut ke depan ini Bapak tidak panas lagi, Bapak boleh pulang ke rumah. Walaupun memang harus ada isolasi mandiri 14 hari ya. Dan apa yang terjadi? Betul, saya boleh pulang ke rumah. Dan kemudian setelah saya cek kembali pakai swab, dan saya dinyatakan negatif, saya sembuh total pulih dari segala COVID-19 itu. Kenapa? Wah, bersyukur mujizat dinyatakan. Haleluya. Ya, bahkan ibu-ibu, banyak orang bilang, orang kalau sudah kena COVID itu paru-parunya cacat, struktur darahnya berubah. Sebulan kemudian setelah saya dinyatakan negatif, saya CT scan lagi. Lalu dokter menerangkan kepada saya, ditunjukkan gambarnya semua. 100% paru-paru saya dipulihkan oleh Tuhan. Pulih sempurna. Darah saya, struktur darah juga begitu. Darah saya normal. Semuanya oleh pertolongan Tuhan. Mari saya mau katakan, mujizat
tetap berlaku. Ya, haleluya. Apapun pergumulan kita punya pengharapan. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Amin. Oke. Ini masih ada waktu nggak ini ibu-ibu? Tolong kasih abab atau sudah selesai? Masih Pak, silakan masih. Lanjut Pak. Oke, sedikit lagi ya. Ya, oke. Saya lanjutkan pada slide yang nomor 13. Slide nomor 13. Kalau tadi yang pertama, jadi kalau kita terima kerajaan tak tergoncangkan, pertama mengucap syukur. Tadi ya, Ibrani 12 ayat 28. Yang kedua, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Ya, beribadah dengan cara yang berkenan. Di situ dipakai kata eurestos, kata berkenan. Ibadah yang menyenangkan Tuhan. Berarti kalau ada ibadah yang berkenan, ada ibadah yang tidak berkenan dong. Kalau ada ibadah yang menyenangkan Tuhan, ada ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada. Ya, jadi kita mesti datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar dan menyadari pemerintahan Tuhan di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Ya, dan Daud pernah melakukan ibadah. Itu saya kasih contoh. Waduh, 30.000 orang praise and worship, menari-nari sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba salah satu imam yang membawa tabut perjanjian, yang mendampingi itu, mati, disambar petir sama Tuhan. Bayangkan ibadah praise and worship kolosal terbesar saat itu. Imamnya mati. Kenapa? Karena memang spektakuler. Memang hebat kelihatan mata. Mungkin kalau sekarang, pakai gedung gereja yang mewah. Fasilitas nomor 1. LED-nya, waduh keren. Wah, tim musiknya praise and worship keren. Tari-tariannya keren-keren. Tapi pertanyaannya, dikenan Tuhan enggak? Apa yang terjadi? Daud tidak mentaati. Kelihatannya keren dalam pandangan manusia. Daud melanggar beberapa ketetapan firman Tuhan. Ya, saya tulis di situ slide yang ke-14. The danger of worship is worshiping worship. Bahaya dari penyembahan kalau kita menyembah penyembahan itu sendiri. Saya ulangi ya. Bahaya dari penyembahan adalah kalau kita menyembah penyembahan itu sendiri. Kenapa Daud gagal pada waktu itu? Padahal 30.000 praise and worship keren. Karena dia tidak minta petunjuk Tuhan sama sekali. Tabut Allah diangkut dengan kereta lembu. Padahal tabut Allah harus dipikul oleh imam-imam Lewi. Daud tidak mempersembahkan korban apa-apa. Dan bahkan dia cuma pakai pakaian raja, dia tidak pakai pakaian imam. Padahal pakaian raja itu pasti limited edition ya. Mahal. Pasti kain-kainnya mahal. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan fasilitas. Tuhan tidak tertarik dengan kemewahan yang kita punya. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Daud motivasinya bagus. Bagus membawa pindahin tabut perjanjian kok. Dari Baale Yehuda menuju ke Bukit Sion. Motivasi kita boleh bagus, tapi kalau cara kita salah di mata Tuhan, tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya penting mengetahui firman ya, baca kitab suci, Alkitab penting supaya kita hidup berdasarkan ketentuan Tuhan dan bukan maunya kita. Ya, kalau maunya kita bahaya, belum tentu itu kalau maunya kita saja pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita alasan, kan motivasiku baik, aku ingin memuji Tuhan, aku ingin menyembah Tuhan, tapi caranya harus benar. Ya, oke. Sekarang yang terakhir ibu-ibu, di situ saya tunjukkan ada gambar Raja Wali. Ya, gambar Raja Wali. Nah, ini penting sekali penyembahan yang berwawasan kerajaan atau basis kerajaan itu. Yang ketiga itu punya sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ya, Raja Wali itu terbang dengan 2 sayap. Ya, sayap kiri keintiman dengan Tuhan. Tapi tidak cukup cuma intim. Saya bergerak di pelayanan pujian penyembahan udah 30 tahun. Selama 30 tahun, saya banyak mendengar pengajaran di Indonesia tentang harus intim sama Tuhan. Betul, harus ada keintiman. Ya, sebab nearness is likeness, kedekatan, keserupaan.
Tetapi ketika saya renungkan terus firman Tuhan dan saya baca lebih banyak lagi, semakin saya mengerti bahwa intim saja sekalipun itu penting, itu seperti Raja Wali yang terbang cuma pakai satu sayap. Harus dua sayap supaya seimbang. Apa satunya sayap selanjutnya? Hormat dan takut akan Tuhan. Sisi ini hormat takut ini banyak enggak dipakai. Ya. Nah, kita lihat kenapa Allah kita api yang menghanguskan. Kalau keintiman dengan Tuhan, tolong sekarang saya lihat wajah ibu-ibu semua. Kalau cuma intim sama Tuhan itu memang kita akan diberitahukan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan penuh anugerah, penuh kebaikan. Nah, betul itu, betul sekali. Tapi jangan lupa loh, Tuhan itu juga api yang menghanguskan. Dia hakim yang adil. Ya, kita juga harus lihat sisi yang ini supaya kita nggak main-main sama Tuhan. Ada banyak anak-anak muda itu, kenapa mereka tetap terlibat pornografi, pacaran bebas, padahal sudah pelayanan di gereja. Mereka bilang gini, kan kalau jatuh dosa nanti bisa minta ampun Pak, kan dapat anugerah Tuhan, nanti disucikan. Aduh, anugerah diberikan kepada Tuhan, kasih karunia diberikan kepada kita. Bukan supaya kita gampang berbuat dosa karena tersedia anugerah. Justru anugerah diberikan oleh Tuhan kepada kita agar supaya oleh anugerah kita bisa taat melakukan firman. Kata anugerah charis itu artinya God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bisa melakukan firman. Justru anugerah itu memampukan kita bisa taat melakukan firman. So kalau tidak ada anugerah kita sulit bisa taat. Tapi anugerah bukan dipakai untuk kita kalau jatuh dosa nanti minta ampun lagi. Tidak. Nah ini harus seimbang. Saya akan tunjukkan Tuhan kita itu api yang menghanguskan. Ibu-ibu. Supaya nanti kalau kita hidup sehari-hari kita harus ingatkan. Anak-anak kita harus juga diingatkan. Supaya mereka tidak memanfaatkan dengan murah fasilitas anugerah. Tapi juga menghargai kekudusan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Keadilan Tuhan. Ya. Nah, saya tunjukkan ada seorang rasul. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Rasul itu namanya Yohanes. Yohanes ini paling dekat sama Tuhan kan? Alkitab bilang rasul yang paling dekat yang dikasih Tuhan. Kalau duduk suka dekat sama Yesus. Bahkan dia taruh kepala di bahu Yesus. Dia taruh kepala di dadanya Yesus. Akrab, intim. Oke? Tetapi, to cut the story short. Singkat cerita. Setelah Yesus naik ke sorga, duduk di takhta. Yohanes waktu itu kan dapat penglihatan di Pulau Patmos. Apa yang terjadi waktu Yohanes melihat Yesus duduk di takhta? Di situ dia dengar Yesus berkata, I am the Alpha and Omega. Akulah Alpha dan Omega. Wajah Yesus bercahaya terang benderang. Ya, kakinya seperti perapian tembaga yang menyala. Mulutnya keluar sebilah pedang. Waduh, penampilan Yesus yang berubah. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes jatuh tersungkur menyembah. Bahkan jatuh seperti orang mati dibilang Alkitab. Mari saya mau katakan, kenapa? Padahal the same person, Jesus. Pribadi yang sama loh. Yang sebelumnya dia bisa akrab, intim, taruh kepala di dada. Tapi hari itu melihat Yesus dalam tampilan yang berbeda. Api yang menghanguskan. Dia jatuh tersungkur Yohanes. Seperti mau mati. Mari kita melihat Tuhan dalam dimensi yang seimbang. Tuhan baik, ya. Tuhan penuh kasih, betul. Tuhan penuh anugerah, betul. Tapi jangan lupa, Tuhan Maha Kudus. Dia api yang menghanguskan. Kalau kita lihat dalam sisi ini, maka kalau kita memuji Tuhan, menyembah, kita menyembah dengan penuh cinta, tapi sekaligus ada kesadaran menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga kita tidak akan bermain-main lagi. Tapi kita akan memberikan pujian, pengagungan dengan penuh cinta, sekaligus penuh penghormatan, dan seimbang ini. Dan itulah yang dilihat oleh Yesaya. Yesaya 6 dia melihat serafim berkata, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di Alkitab-kitab Wahyu maupun Yesaya 6, makhluk surgawi tidak berkata, berkat, 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 blessing, blessing, blessing. Enggak ngomong gitu.
Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka tidak ngomong anointing, pengurapan. Tidak. Tapi mereka berkata, holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus. Why? Because holiness is the highest character of God. Kekudusan itu karakter tertinggi Tuhan. Ibu-ibu, mari kita cinta Tuhan, dekat sama Tuhan intim. Amin. Tapi sisi lain, hormati kekudusannya. Datang dengan sikap penuh hormat. Karena dia hakim yang adil. Api yang menghanguskan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan. Kalau ada tanya jawab atau apapun. Silakan. Wah Bapak, terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Ada konfirmasi. Kemarin saya baru lihat dari Seed Roads. Bapak tahu ya, it's supernatural, Seed Roads, hamba Tuhan yang turunan Jewish. Ada satu hamba Tuhan namanya Kevin Sadai. Dia hamba Tuhan luar biasa. Dia juga instrumen itu. Terus dia dapat dari Tuhan, dia dibawa ke surga. Terus Tuhan, dia dikatakan di surga dia lihat banyak sekali api. Gitu. Dan dia katakan Tuhan itu api yang menghanguskan. Amen. Jadi kita tidak bermain-main lagi saat ini karena Tuhan mau ada holiness. Amen. Dan satunya untuk mengalami lawatan Tuhan, api yang dahsyat itu, yaitu satu, repentance, dia katakan. Amen. Terima kasih Pak, Bapak mengajarkan keseimbangan supaya kita tidak hanya bergantung kepada kasih atau anugerah. Tapi jangan lupa ada kekudusan Tuhan, ada api yang menghanguskan. Supaya jadi Kristen yang dewasa kita ya Pak. Ya. Wah Bapak nih pengajaran worship yang sangat luar biasa yang saya dengar Pak. Wah saya bersyukur. Amin. Tuhan baik sekali. Ayo ibu-ibu. Iya, luar biasa banget Pak. Saya bersyukur sekali ya ada Tuhan menyatakan isi hatinya lewat Bapak. Kita nggak janjian ya Pak ya, tapi pesan Tuhan sangat kuat yang Bapak sampaikan. Leaders yang lain dan members boleh ada pertanyaan mungkin sebagai worshiper, mau tanya sesuatu, silahkan ya. Bisa di chat atau langsung aja, di unmute aja, langsung silahkan tanya sama Pak Roni Daud. Ayo silahkan. Silakan. Jangan malu-malu atau mungkin siapa yang biasa worship mungkin mau tanya sesuatu atau mungkin di rumah kalau worship merasa tidak merasakan apa-apa atau apa mungkin bisa tadi sudah dijelaskan cuman Pak Roni akan menjelaskan kembali. Ayo silakan tanya ibu-ibu. Boleh saya tanya? Boleh silakan. Silakan Bu. Pak Roni, saya memang dikasih karunia untuk dan dipercayakan untuk melayani dalam worship leader di gereja kami. Namun banyak ya kayak saya sebut tatanan ya, maksudnya gini, banyak persyaratan yang harus yang ditentukan oleh gereja kami gitu. Jadi lagunya harus nggak boleh terlalu lagu baru, nggak boleh lagunya harus yang begini begitu. Nah jadi kadang-kadang ini sering berbenturan. Jadi artinya pada saat saya bergumul, saya sudah menyiapkan lagu, lalu pada saat kita latihan gitu, tuh kadang-kadang yang ini nggak usah, ganti yang ini ya ganti. Nah itu bagaimana Pak gitu. Jadi itu terus terang itu menjadi satu kendala buat saya karena yang aturan-aturan itulah Pak yang di gereja kami gitu. Ya tentunya saya tanya dulu Bu, yang bilang ibu ini enggak usah apa itu pemimpin kan? Iya, betul. Oke. Gini ya. Saya mau membawa supaya ibu-ibu di sini mengerti bahwa kita jangan cuma punya power, tapi lebih daripada itu namanya authority. Ya, jangan cuma berhenti di power. Power itu sudah bagus. Tapi Alkitab bilang ada yang disebut dengan illegal power. Kuasa yang enggak sah, enggak resmi di mata Tuhan. Contohnya apa? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Wah keren kan? Itu mereka orang-orang hebat loh. Pelayan-pelayan Tuhan hebat loh. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Hebat-hebat. Tapi mereka terkejut waktu Tuhan berkata begini. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Kamu pembuat kejahatan. Wah, ada kata di mereka padahal udah bernubuat, musir setan, bikin mujizat loh.
Nggak salah nubuatannya ya, kita nggak anti nubuat. Nggak salah juga ngusir setan, harus ngusir setan. Nggak salah juga melakukan mujizat. Kita percaya mujizat terjadi sampai hari ini. Tapi kenapa mereka ditolak sama Tuhan? Bahkan matinya masuk neraka loh. Udah hebat pelayanan tapi matinya neraka tuh. Itu kan penghakiman yang akan datang. Kenapa? Dikatakan I never knew you. Lawlessness. Kata lawlessness, ya anomia bahasa Yunaninya, itu artinya ketiadaan hukum. Orang yang suka berontak kepada ketentuan firman. Tapi yang kedua artinya juga orang yang tidak tunduk dan tidak taat kepada otoritas. Nah, jadi rupanya mereka melayani Tuhan tanpa belajar respect to the authority, submit, tunduk pada otoritas. Pelayanannya hebat, karunianya hebat, tapi power yang dia terima illegal power. Makanya saya ajak kita untuk belajar. Kalau ibu tadi diarahkan, oh ini kan puji Tuhan, gak apa-apa. Belajar respect pada otoritas ya. Lakukan semua untuk Tuhan. Karena kita tidak cuma terima power, tapi kita akan terima otoritas. Apa itu otoritas? Kenapa kita bisa berotoritas? Karena kita tunduk pada otoritas, kita akan menerima otoritas daripada Tuhan. Ya, kalaupun lagunya dibatasi, oh nggak boleh lagu baru. Nggak apa-apa, mungkin karena banyak orang tua yang hadir. Kalau lagu baru orang tua sulit, nggak bisa ngikuti. It's okay. Yang penting kita tahu hadirat Tuhan ada bersama kita. Kita melakukan dengan hati yang cinta, tapi juga hormat sama Tuhan. Yang nilai biar Tuhan yang ditakhta ibu. Jadi ibu nggak usah merasa, aduh berbeda dengan yang saya siapkan. Oh no problem. Saya pernah ngalami. Saya diundang oleh Bapak Pendeta, Bapak Rohani saya, Pendeta Insinyur Timotius Arifin di Bali. Beliau adalah Bapak Rohani saya, pembina saya. Waktu saya diundang untuk khotbah di Bali, di tempat beliau di Lembah Pujian. Tapi tiba-tiba malam hari, itu Sabtu malam, padahal Minggu pagi saya khotbah. Pak Arifin bilang sama saya, Roni, ini ada hal khusus yang saya harus sampaikan ke jemaat karena jemaat ngalami bla bla bla. Jadi gini aja, kamu enggak usah khotbah, biar kamu mimpin pujian. Saya yang khotbah. Saya berkata, siap. Padahal sebetulnya kalau secara daging kan udah datang jauh-jauh, kok saya udah di tempat kok malah nggak boleh khotbah. Cuma mimpin pujian. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya taat dan yang terjadi adalah justru besoknya ketika saya menjadi pemimpin pujian, ada orang-orang di situ yang bertobat. Dan hasil pertobatannya dia kirim berkat besar buat gereja. Ya, jadi ayo kita tunduk pada otoritas. Saya percaya kita akan terima otoritas. Power yang ada pada kita. Legal power. Kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ya, makasih Pak. Ya. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau tanya lagi silahkan langsung. Kalau bisa videonya dibuka ya ibu-ibu, biar bisa lihat muka cantik. Ya. Melihat wajah-wajah yang cantik-cantik agak bingung saya kebanyakan soalnya. Ayo silahkan, mungkin dari leaders mau tanya mengenai worship, atau dari members, atau siapa saja boleh bertanya silahkan. Soalnya ini kan LBC, Ladies Bible Class. Jadi makanya saya sisipkan pengajaran. Ya benar Pak, benar. Terima kasih. Ini bagus sekali menjadi jawaban dari banyak pertanyaan-pertanyaan kita. Ayo ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu suka malu Pak. Ya. Jadi ibu jangan hakimi lagi pemimpin pujian ya. Jangan hakimi kok wah kalau dia tidak ada urapan, puji-pujian nggak ngangkat, itu statement yang salah. Itu semua tergantung kita sekarang. Kalaupun pemimpin pujiannya nggak bagus, itu bro, kita jangan sampai terpengaruh jadi nggak bisa memuji Tuhan. Ya, karena kita berjalan dengan iman, dengan bukan apa yang kita lihat maupun yang kita rasakan. Ayo silakan. Saya Pak. Ya Ibu Mei. Ya. Ini worship leader luar biasa Pak. Puji Tuhan. Begini Pak, saya itu pengen agak kemarin tuh dapat pengajaran rada bikin saya confused sebetulnya. Mengenai kalau kita bawa puji-pujian, lagu yang kita bawa puji-pujian itu gak usah ngundang-ngundang Roh Kudus. Roh Kudus kan udah ada di dalam kita.
Padahal kan ada pujian lagu yang berkata, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Nah itu kan apakah hal begitu dianggap salah? Karena bagi saya itu lagu sudah ada begitu lama. Dan bagi saya itu tentu sudah memberkati begitu banyak orang. Apakah hal begitu menjadi satu perdebatan karena teologi yang salah gitu? Nah, tolong saya sendiri lagi confused. Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Thank you. Punya bobot Thank you, teologi yang ini pertanyaan punya bobot teologi yang tinggi. Jadi gini Bu Meme, sekarang saya jawab dengan contoh dulu ya. Saya ini tahun 2000, awal tahun 2000. Kalau ibu-ibu tahu dulu ada album dari Bali Blessing itu yang mungkin tahu ya, more, I want more, gitu ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu album saya 20 tahun yang lalu ya. Nah, ada salah satu lagunya begini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Tahu ya lagu itu ya? Itu lagu lama. Waktu itu saya nyanyi ya, masuk album ya, dan itu box office ya. Artinya penjualannya di atas 75.000 kopi gitu ya. Wow, itu senang sekali kan? Tapi apa yang terjadi? Berhubung bertambah waktu, pengenalan firman mulai bertumbuh, saya sadar lagu itu salah. Kenapa salah? Karena bait suci kan tubuh kita sekarang ini. Ya kan? Saya kalau nyanyi, jadikan aku bait suci-Mu. Nanti Tuhan bilang, sudah Roni, sudah. Loh kapan Tuhan? Nah itu 1 Korintus 3:16, tubuhmu bait Allah. Begitu kan? Jadi sekarang saya malu nyanyi lagu itu. Makanya saya nggak nyanyi lagu itu. Saya ganti sekarang. Saya ganti gini. Aku adalah bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Nah, karena memang kita adalah bait Allah, ya kan? Nah, sekarang menjawab pertanyaan Bu Meme soal Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, gitu kan? Nah, itu ada 2 pengertian. Roh Kudus itu memang inside of us, but we need the power of the Holy Spirit. Nah, the power itu juga mengalir dari sorga. Gitu kan? Nah, ingat ibu-ibu pada waktu murid-murid sudah percaya Yesus kan, sudah ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Tapi mereka disuruh Tuhan untuk menunggu pencurahan roh. Yaitu kuasa yang datang dari atas di Kisah Rasul 2 ayat 4 itu. Ketika mereka di kamar loteng itu. Lalu kemudian turunlah kuasa Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa baru. Ya kan? Seperti itu. Jadi memang dia ada di dalam diri kita. Tapi juga tidak salahnya kalau kita berkata, curahkan Tuhan kuasa-Mu. Karena memang Alkitab juga menunjukkan contoh-contoh. Contoh terakhir, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3. Dia waktu keluar dari air, lalu ada suara kan, inilah, this is my beloved son. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada burung merpati yang hinggap, yang datang, dan itu kita yakin itu adalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Padahal dalam Yesus ada Roh Kristus. Roh Kristus itu ya Holy Spirit, Roh Kudus. Tapi juga butuh ada kuasa yang datang dari atas. Jadi seperti Ibu ya. Jadi harap Bu Meme bisa paham bahwa itu enggak tumpang tindih. Tapi kalau bicara bait suci itu sekarang bukan gedungnya. Bait suci itu kita semuanya bait suci. Makanya Alkitab bilang buat suami istri. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hai suami istri, hormatilah
pernikahanmu. Dan jangan mencemarkan tempat tidur. Barang siapa mencemarkan tempat tidur, Tuhan akan menghakimi orang seperti itu. Jadi kesucian tempat tidur itu perlu dijaga. Kenapa? Baik sucinya kita. Makanya dilarang berzina, dilarang berselingkuh, ya, karena bait suci ini kudus yang harus dijaga, dipelihara. Itu dari saya, Bu Meme. Terima kasih. Thank you Pak Roni. Ya. Terima kasih Cimei, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak. Ada lagi satu lagi ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Saya mau tanya dong. Silakan Ibu Naomi ya. Ya silakan Naomi, dibuka videonya boleh Naomi. Ya, shalom pendeta Shalom. Simeon. Saya diberkati banget, terutama akhir-akhir ini juga baru dapat tentang yang api yang menghanguskan, terus juga tadi di Matius 7 ayat 22-23, wow powerful banget. Saya baru tahu kalau tata versi KJV-nya dikatakan depart from me you who practice lawlessness ya. Wow, itu tuh saya percaya banyak banget yang miss soal ini gitu, terutama para penyembah-penyembah gitu. Nah, kalau saya pribadi saya merasa Tuhan banyak pimpin saya puji-pujian tapi dalam konteksnya peperangan gitu. Saya sering banget dapat lagu waktu Tuhan suruh untuk memerangi beberapa hal. Nah, kalau secara teologi ya boleh nggak Pak sedikit kasih penjelasan penyembahan dalam konteks peperangan? Terima kasih. Ya, saya setuju. Nggak apa-apa karena ini dalam pengajaran tentang musik penyembahan pun saya mengajarkan tentang chord progression. Kan ada gitar saya di tempat lain. Jadi ada kan penyembahan itu cuma satu nada dasar C doang, satu nada. Oke. Tapi ada penyembahan yang 1/4, dova. Irama musiknya dari 1 ke 4, 1 ke 4. Tapi ada juga do la re sol do. Ya, itu yang banyak gereja-gereja pakai sekarang ya. Dari do ke la ke re ke sol. Waduh, katanya apa? Ini penyembahan yang syahdu, memang romantis deh gitu ya, karena dari waduh dia enak gitu ya alurnya. Tapi jangan lupa ada tipe penyembahan berikutnya itu penyembahan yang kalau chord progressionnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do. Nah, itu apa? Nah, inilah disebut dengan tipikal penyembahan peperangan. Ya, do, re, mi, fa, sol, do. Itu kan kayak orang jalan, gerak. Wah, kayak tentara gerak gitu kan. Ngapain nyerbu musuh nih? Bukan jalan di tempat nih, gua maju nih gitu ya. Jadi saya setuju bangun lagu-lagu ya, kreatifkan, bangkitkan lagu-lagu untuk peperangan karena hidup ini peperangan rohani. Ya, tapi jangan lupa peperangan terbesar di pikiran gitu ya. Dan oleh sebab itu saya setuju teruskan, tidak ada salahnya untuk melakukan pujian penyembahan peperangan. Ingat dalam 2 Tarik pasal 20, waktu bangsa Israel dikepung oleh kerajaan Yehuda, dikepung oleh Bani Amon, Moab, Meunim. Wow, Yosafat ketakutan. Lalu kemudian Tuhan suruh mereka puasa, lalu Tuhan bilang gini, supaya waktu perang tentara taruh di belakang, tapi pemuji penyembah di depan. Waduh, itu gila ya. Terus suruh nyanyi apa? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Waktu mereka buat itu, kan kita tahu kan, Amon, Moab, Meunim perang sendiri, lalu mereka mati dan orang-orang Yehuda tinggal turun penjara 4 hari. Itu penyembahan peperangan itu ya. Jadi silakan lanjutkan Naomi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya. Wah luar biasa Bapak nih. Gak terasa Pak udah mau selesai Pak. Iya. Tapi bentar lagi ya Pak ya.
Ya, thank you ya. Ya. Oh ya, nanti saya mau kasih yang lain, tolong di-subscribe ya. Pak Roni ada banyak sekarang ada penyembahannya. Tolong di-subscribe di YouTube, nanti saya share di grup ya. Thank you, thank you. Pak, jadi Saya kita juga bisa menulis buku, Ibu. Oh iya buku tadi Tina mungkin kasih lihat ya. Saya buku namanya Kingdom Worship itu sudah saya tulis buku. Oh iya. Dan buku ini puji Tuhan ada di Gramedia atau di mana, tapi nggak tahu apakah masih ada. Sempat jadi penjualannya bagus banget, tapi saya udah janji kepada Tuhan seluruh keuntungannya 100% saya persembahkan buat pekerjaan Tuhan, buat menolong hamba-hamba Tuhan di desa, buat tolong orang miskin. Jadi puji Tuhan, kalau ada yang mau dapat buku itu bisa pesan, dan jangan khawatir saya nggak ambil untung 1 rupiah karena saya bagikan kepada pekerjaan Tuhan 100%. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali, Pak. Wah, dahsyat. Oke, Pak. Nah, kita akhiri. Bapak boleh impartasi, Pak, biar kita menjadi worshiper yang benar-benar seperti Tuhan mau. Soalnya saya juga pernah dapat, Pak, mengenai ada false worshiper juga, Pak. Oh, Ya, gitu. Jadi kita biar jadi true worshiper. Amin, ya, amin. Ya, oke, Pak. Kita mau terima doa dan berkat dari Bapak. Tolong buka tangan saudara semuanya. Saya akan mengucapkan berkat lewat lagu ya. Oke, tapi Pak. Khasiatnya sama. Ya, ini namanya Tevilah. Doa yang dinyanyikan, doa yang dilakukan. Makanya anak saya nomor 3 saya kasih nama Tevilah. Ya, oke. Siapa yang mau punya anak perempuan kasih nama Tevilah, bagus ya. Artinya doa yang dinyanyikan. Angkat tangan saudara, saya lepaskan berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Wow, Pak, saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat, api Tuhan. Terima kasih, Pak, luar biasa. Nanti kita undang lagi ya, Pak, ya. Sangat memberkati. Oke, Pak, salam buat keluarga. Terima kasih. Ya, oke, Terima kasih, oke. Pak Romi. Terima kasih, guys. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Biasanya ada foto, nggak foto ini, Bu? Boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Roni atas firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas firman-Nya. Thank you. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati, Bapak. Ya. Oke, saya pamit ya. Iya, Ya. silakan, Pak. Oke, bye-bye. Bye. Ya. Ibu-ibu, ini udah jam 4 ya. Gimana, ada yang bicara lagi atau saya end aja? Udah nggak ada mungkin ya? Yep. Oke, kalau gitu. Oke, aku end aja ya. Eva, semua, Siska, Yuni, siapa? Ajun, Neng, ada yang mau lagi bicara? Udah, cukup. Oke, Tuhan berkati ya semuanya. Ya, Tuhan berkati. Thank you, Feby. Thank you, Eva. Thank you semua. Bye. God bless. God bless you. Thank you, Siska. Rambut lutin, potong rambut, cakep tuh. Ibu-ibu cantik-cantik. Oke, Tuhan berkati. Bye. Bye. Bye.